Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Jika kabarnya semua baik. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, di sini Ibu akan memimpin doanya ya. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Bagaimana? Di sini ada yang tidak berangkat atau ada yang izin atau sakit? Masuk semua? Baik. Jika masuk semua, Ibu berarti tidak akan mengecek kehadiran satu persatu. Ya, ada apa? Ayo. Tadi bukan sebelum datang ke kelas ini, Ibu udah berpesan kepada ketua kelas untuk mengambil buku paket di perpustakaan. Baik, silakan ketua kelas atau sekretaris untuk mengambil buku paketnya di perpustakaan. Ya, silakan. Sembari kita menunggu buku paket, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Sekarang kita mau belajar tentang apa? Ada yang tahu? Boleh tunjuk tangan yang tahu? Ya, Rani silakan. Benar, kita akan membahas tentang unsur-unsur buku fiksi dan buku non-fiksi. Ya, silakan ketua kelas. Ketua kelas sudah datang membawa buku paketnya. Silakan dibagi terlebih dahulu. Sembari membagi buku paket, kalian juga lihat ada sampah atau tidak di sekeliling kalian. Jika ada sampah, ayo diambil dan dibuang di kotak sampah. Ya, silakan duduk. Ya, baik. Kemarin kita sudah membahas atau mengetahui unsur. Pertemuan lalu kita sudah membahas tentang buku fiksi dan buku non-fiksi secara langsung. Siapa yang masih ingat buku fiksi dan buku non-fiksi itu apa? Ya, Rita disilakan. Ya, benar. Ada yang mau nambahkan lagi? Silakan. Ya, Roni silakan. Baik, benar yang dikatakan Lita dan Roni, beri tepuk tangan. Selanjutnya kita akan belajar tentang unsur-unsur buku fiksi dan buku non-fiksi. Baik, di sini Ibu akan menuliskan di papan tulis terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan unsur-unsur buku fiksi dan buku non-fiksi, di mana di sebelah kiri ini adalah unsur dari buku fiksi, dan di sebelah kanan yaitu ada unsur dari buku non-fiksi. Ya, yang pertama boleh dibacakan, Rani? Ya, yang pertama ada cover buku, di mana setiap buku pastinya memiliki cover buku, karena di dalam cover buku tersebut hal yang paling utama dilihat oleh pembaca. Ya, yang kedua ada rincian subbab buku. Pastinya semua buku memiliki rincian dari subbab buku tersebut, dan di bagian subbab-subbab tersebut dituliskan temanya, atau dituliskan subbab tersebut menjelaskan tentang apa. Misal dalam subbab pertama itu menjelaskan tentang struktur buku fiksi, misalnya itu contoh ya. Nah, dan seterusnya. Jika di dalam subbab tersebut menjelaskan atau mengungkap tentang struktur buku fiksi, maka di dalam subbab tersebut membahas tentang struktur-strukturnya, struktur yang ada di dalam buku fiksi. Yang ketiga ada judul subbab. Ya, judul subbab itu hampir sama dengan subbab yang akan dibahas. Maksudnya di mana judul subbab itu hal yang paling utama atau hal yang paling besar di dalam buku tersebut. Misalnya subbab tentang pengelolaan. Pengelolaan apa? Misalnya pengelolaan makanan, pengelolaan tanaman dan lain sebagainya. Itu misalnya ya. Yang selanjutnya ada tokoh dan penokohan.
tokoh dan penokohan itu pasti adanya hanya di buku fiksi ya. Di dalam buku fiksi tersebut diungkap yaitu apakah tokohnya itu laki-laki atau perempuan, ada berapa tokohnya, wataknya seperti apa, itu penokohan itu wataknya ya, sifatnya di dalam buku tersebut digambarkan seperti apa dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada bahasa yang digunakan ya. Benar, bahasa yang digunakan dalam buku fiksi itu biasanya menggunakan bahasa sehari-hari, yaitu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang terakhir ada penyajian alur cerita, dan kalian semua udah tahu kan alur cerita itu ada berapa? Ya benar, ada 3. Ada apa aja? Alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur ya benar. Dan selanjutnya ada unsur-unsur buku non-fiksi, dan lebih banyak ya unsur-unsurnya daripada buku fiksi. Bisa dilihat bahwa di sini perbedaannya ada di isi buku, cara penyajian isi buku, dan bahasa yang digunakan itu pasti berbeda, dan penyajian atau sistematikanya. Semua ini pasti memiliki perbedaan, tetapi maksud ibu di mana yang sama itu sama-sama memiliki cover buku, memiliki sama-sama rincian subbab buku, terus ada judul subbab buku. Nah, itu tadi kan unsur-unsur dari buku fiksi dan buku non fiksi. Di sini Bu ingin bertanya kepada kalian, siapa yang ingin bertanya terlebih dahulu tentang unsur-unsur buku fiksi yang belum paham? Akan Rani menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih kepada Rani. Rani bertanya tadi, Bu, apa saja sih unsur-unsur dari buku fiksi maupun buku non fiksi yang sulit untuk ditemukan? Nah, dari beberapa unsur tersebut itu bergantung kepada kalian membaca atau tidaknya ya. Jika kalian membaca dengan teliti, maka kalian akan lebih mudah untuk menemukan unsur-unsur buku, baik unsur-unsur buku fiksi maupun unsur-unsur dari buku non fiksi. Kalau kalian bertanya, paling mudah itu menemukan unsur apa sih Bu? Ya, cover buku paling mudah, karena itu yang di awal ya, yang pertama dilihat oleh pembaca. Jika kalian tidak membaca dengan teliti atau kurang cermat membacanya, unsur dari buku fiksi itu yang terkadang tidak ditunjukkan atau tidak diceritakan atau tidak dituliskan secara langsung, itu penokohannya ya, baik itu sifatnya baik atau buruk, jahat atau yang lain sebagainya. Nah, itu kalian harus paham betul, atau kalian harus membaca betul-betul atau benar-benar setiap tokohnya ya. Ya baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, Ibu rasa kalian sudah paham ya. Aku bagi beberapa kelompok, 3 kelompok aja ya. Jangan 3 kelompok deh. Ibu akan membagi kalian satu kelompok ada 3 orang saja ya, biar tidak kebanyakan kelompoknya, anggota kelompoknya, dan bisa bekerja sama dan tidak ada yang menganggur atau hanya satu saja yang mengerjakannya. Di sini tugas kalian nanti itu mendata atau mengidentifikasi perbedaan dari unsur-unsur, baik unsur buku fiksi dan buku non fiksi. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian dikelompokkan menjadi 3 orang satu kelompoknya, dan nanti Ibu akan ada undian, kalian bisa mengambilnya. Ada kelompok yang menemukan unsur buku fiksi dan ada kelompok yang menemukan unsur buku non fiksi. Jadi nanti adil. Nanti kita bisa memecahkan masalah atau mengidentifikasi atau bisa membandingkan unsur buku fiksi dan unsur buku non fiksi. Nanti Ibu kasih bukunya, ini Ibu udah bawa buku fiksi ada 1 dan buku non fiksi juga ada. Maksud Ibu ada masing-masing 1 buku fiksi dan buku non fiksi ya. Dan judul bukunya juga berbeda-beda.
Paham dengan apa tugas kalian? Ya benar, kalian harus menemukan unsur-unsur atau mengidentifikasi atau mendata unsur-unsur dari buku baik masing-masing yang kalian dapatkan nanti ya, setiap kelompok ya. Nah, setelah kalian nanti selesai mengidentifikasi atau menemukan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi, kita akan membahas bersama-sama. Kita akan mengetahui bersama-sama apa saja sih yang membedakan unsur buku fiksi dan unsur buku non-fiksi di buku yang sudah Ibu bagikan, yang nanti Ibu bagikan ya. Baik. Ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah jika tidak ada. Berarti kalian sudah paham. Ibu akan membagi 3 kelompok ya. Kelompok pertama Ibu akan bagi, yaitu ada Ani, Andi, dan Ara. Kelompok 1 tulis. Ayo semua ditulis ya, biar nanti tahu siapa saja. Baik, itu tadi kelompoknya udah Ibu bagi. Sekarang ayo gabung pada kelompok yang sudah Ibu sebutkan tadi masing-masing ya. Ya, silakan. Giliran kalian untuk mengambil undiannya. Ya, siapa yang mendapatkan unsur dari buku non-fiksi? Ayo perwakilan maju ke depan. Ayo sini perwakilan maju ke depan ya, mengambil. Kalian sudah mengambil. Siapa yang mendapatkan unsur buku fiksi? Angkat tangan. Siapa? Ya. Kelompok 3, 4, dan 5. Berarti yang sisanya itu mendapatkan buku. Nah, baik, buku non-fiksi. Baik, silakan kalian kerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau mengalami kesulitan, bisa tanya dengan Ibu ya. Baik. Waktu kalian mengerjakan itu kurang lebih 15 menit. Apa yang mengalami kesulitan? Ada kelompok 1, kelompok 2, ya kelompok 5. Oh, baik. Baik, perhatikan anak-anak. Ini ada kelompok 5 yang ingin bertanya. Perhatikan dulu ya. Ini perhatikan ke depan dulu. Kelompok 5 bertanya. Tadi kan kelompok 5 mendapatkan untuk menemukan unsur dari buku fiksi. Nah, tadi kelompok 5 bertanya kepada Ibu, Bu, judul subbabnya kok tidak ada? Nah, tidak semua di dalam buku tersebut ditunjukkan atau dituliskan secara langsung. Kalian harus mengetahui atau membaca dengan teliti ya. Coba kalian teliti lagi. Siapa tahu kalian membuka halamannya kelebihan atau bersamaan ada 2 halaman. Coba ya, dilihat dulu biasanya di rincian subbab. Baik. Silakan. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, terima kasih. Silakan kerjakan lagi ya. Dan selanjutnya kalian akan mempresentasikan atau membahas saja ya, perwakilan ya dari kelompok kalian itu menemukan unsur buku fiksi apa saja dan menemukan unsur buku non fiksi apa saja. Baik, disilakan kelompok 2 terlebih dahulu. Kelompok 2 berarti unsur buku non fiksi. Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 dan kelompok 3 yang perwakilan saja ya, karena waktu tidak cukup nanti. Baik, tadi kelompok 2 dan kelompok berapa? 3, iya, telah mempresentasikan atau sudah kalian dengarkan bahwa bagus yang telah disampaikan oleh kelompok 2 dan kelompok 3. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Nah, udah bagus ya tadi yang ditemukan atau diidentifikasi atau menemukan unsur-unsur, mendata unsur-unsur dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, udah bagus ya. Nah, di sini ada yang bisa menyimpulkan dari kedua unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 dan kelompok 3. Ada yang bisa tunjuk tangan? Ya, Roni silakan. Ya, terima kasih pada Roni. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya yang berbeda pendapatnya dari Roni? Ya, Rani?
Ya, itu tadi pendapat Roni dan Rani. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Baik, mantul ya, mantap betul pendapat dari Roni dan Rani. Ya, benar yang dikatakan Roni dan Rani, di mana kedua unsur tersebut telah memiliki perbedaan. Maksudnya, di mana dua buku tersebut, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi, tentunya memiliki perbedaan dari unsurnya. Tadi Bu sudah menjelaskan kan? Nih, kalian bisa melihatnya. Terlihat sangat jelas bahwa kelompok 2 dan 3 itu membacanya teliti, dan ada juga yang keliru ya. Tadi menentukan alur ceritanya. Ibu sudah membaca kedua buku tersebut ya sebelumnya di rumah. Karena itu Ibu sudah mengetahui unsur-unsur yang ada di buku fiksi dan buku non fiksi yang dipegang oleh kelompok 2 dan kelompok 3. Ya. Yang membedakan dari dua buku tersebut yaitu terdapat di dalam unsur ya tentunya sistematikanya atau cara penyajiannya dan bahasa yang digunakan. Ya benar, bahasa yang digunakan di kedua buku tersebut sudah memang berbeda. Karena jenis bukunya juga sudah berbeda, karena bukunya tersebut ada buku fiksi dan buku non fiksi. Itu sudah menunjukkan mau habis ya. Di sini Ibu akan memberikan kesimpulan ya, bahwa unsur-unsur buku fiksi dan unsur-unsur buku non fiksi itu keduanya memang sudah beda. Jenis bukunya juga sudah berbeda. Ada berapa unsur-unsur buku fiksi? Non fiksi itu ada 7 unsur. Yang buku fiksinya ada 6 unsur. Ya benar. Dari unsur-unsur tersebut tentunya kalian sudah mengetahui kan bedanya apa saja? Sudah paham apa saja itu unsur buku fiksi? Sudah buku non fiksi? Itulah tadi pelajaran pada pagi hari ini, pada pertemuan kali ini membahas tentang unsur-unsur buku fiksi. Baik. Ya, unsur-unsur buku fiksi dan unsur-unsur buku non fiksi. Baik. Itulah tadi. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Baik. Di sini Ibu akan yang memimpin doanya. Baik, yang beragama Islam akan Ibu pimpin dan agama yang lain bisa menyesuaikan. Baik, berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai pertemuan pada kali ini. Besok akan kita bertemu lagi yang membahas tentang materi atau subbab yang berbeda lagi. Baik, Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.